Wah, begitu masuk wis halaman penuh. Ya disitulah kita sholat sunat tahiyatul masjid dan sekaligus iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri hurmatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak Ibu para hadirin jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan kajian kita fikih kontemporer setiap Sabtu ketiga. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat barokah, disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan dan diridhoi oleh Allah. Wabil khusus kepada Ibu Nurus Soma Tri sinten wae sekitar Ibu Nurus Soma Tri Kurniawati yang sedang ulang tahun, diberikan umur yang barokah, senantiasa sehat lahir batin, panjang umur yang barokah, istiqomah ibadahnya, rumah tangga beliau menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya, zuriyahnya ditakdirkan menjadi orang-orang yang sholihin sholihat ala hadziniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita awali dengan baca surat At-Taubah ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dibaca selawat sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan seperti ini Bapak Ibu bisa membaca dari situ. Alhamdulillah. Jadi ini ada di antara bapak-bapak yang SMS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Saya jamaah Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan Surabaya mau bertanya beberapa permasalahan. Ya, saya juga lupa apakah ini sudah pernah kita bahas atau belum. Nanti kalau sudah ya berarti memperkuat kembali ingatan yang
tertindih oleh berbagai macam persoalan, sehingga ditanyakan kembali. Ada kaidah hukum, setiap kita masuk masjid disunnahkan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Pertanyaannya, apakah pintu masjid adalah pintu yang melekat dengan dinding masjid? Ya, ini mungkin yang dimaksudnya pintu-pintu masjid ini adalah pintu yang melekat dengan dinding masjid, atau pintu yang melekat pada pagar gerbang, pintu sana, pintu masuk. Jadi yang dimaksud pintu masjid ini pintu yang ada di dalam ini, atau pintu gerbang yang masuk masjid di luar itu pagar. Sebab bila yang dimaksud pintu adalah pintu yang melekat pada dinding masjid, lalu mereka yang melakukan sholat di serambi masjid sebelum sholat fardu, sholat apa? Yang namanya masjid itu adalah dikelilingi oleh dinding dan ada pintunya. Menurut pemahaman beliau, kelihatannya ini yang dimaksud sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dilakukan di dalam masjid, bukan di luar pintu masjid. Nah, logikanya kalau yang dimaksud pintu masjid ini termasuk pintu gerbang, pintu masuk, maka yang di luar masjid ini, bahasanya dengan tadi serambi, maka termasuk sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau tidak termasuk sholat sunat tahiyatul masjid karena di luar pintu yang melekat pada dinding masjid, itu akhirnya sholatnya sholat sunat apa? Bapak Ibu, yang perlu kita pahami terlebih dahulu terkait dengan sholat sunat tahiyatul masjid itu sendiri. Sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat sunat 2 rakaat yang dikerjakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Ketika seseorang telah memasuki masjid, maka alangkah baiknya jangan duduk, sehingga melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Ini berdasarkan satu hadis, idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlisu hatta yusolliya raka'atain. Jika salah satu dari kalian telah memasuki masjid, maka janganlah ia duduk sehingga melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Tujuan dari pelaksanaan sholat sunat 2 rakaat ini adalah untuk menghormati masjid. Karena pada dasarnya masjid memiliki kehormatan dan kedudukan mulia yang senantiasa harus dijaga bagi setiap orang muslim yang memasukinya. Masalah yang muncul adalah ketika seseorang menjalankan sholat sunat tahiyatul masjid di halaman atau di teras masjid, sedangkan hadis di atas menjelaskan ketika seseorang telah memasuki masjid, bukan ketika telah sampai di halaman masjid atau di teras masjid. Saya ulangi Bapak Ibu, hadisnya adalah idza dakhala ahadukum al-masjid. Ketika engkau memasuki bukan memasuki teras atau halaman masjid, atau istilah kula jenengan serambi masjid. Sehingga pertanyaan tadi sekali lagi, bagaimana hukumnya sholat sunat tahiyatul masjid di halaman atau teras masjid? Bapak Ibu, saya ingin menegaskan kembali, sholat sunat tahiyatul masjid ini adalah termasuk sholat sunat yang muakkad. Muakkad itu sangat ditekankan oleh Rasulullah. Bahasa gampangnya, hampir-hampir wajib.
Pernah suatu ketika sampai Rasulullah itu khutbah. Kan ada satu hadis yang seringkali diulang itu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini sahabat Abu Hurairah pernah meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza su'idal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib telah naik mimbar, wal imamu yakhtubu faqad lagaut ansitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Dan sudah dimulai khutbah oleh imam, maka jangan sekali-kali ngomong sendiri atau ngomong dengan temannya. Faqad lagaut. Wah, ini kan saking pentingnya khutbah untuk didengarkan, maka kalau kita sampai ngobrol gak mendengarkan, faqad lagaut, maka Jumat kita sia-sia. Faman lagaw fala jum'atalah. Kalau sudah sia-sia maka fala jum'atalah, sudah hilang pahala Jumatannya. Karena itu ansitu wasma'u. Jadi perintahnya bukan hanya mendengar, tapi ansitu. Kalau mendengar, kula jenengan sambil lari-lari, sambil main sepak bola itu bisa mendengar karena punya telinga. Tapi bukan di situ maksudnya. Wa ansitu itu semua aktivitas dihentikan, memang konsentrasi untuk mendengarkan khutbah. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat yang tiba-tiba begitu Rasulullah sudah mulai khutbah, dia masuk masjid. Nah, pertanyaannya, ketika khotib sudah naik mimbar dan sudah mulai khutbah, bagi bapak-bapak yang terlambat dan masuk di dalam masjid, sebaiknya sholat sunat dulu atau langsung duduk mendengarkan khutbah? Halo? Sholat sunat atau langsung menduduk mendengarkan khutbah? Sholat sunat. Nah, ternyata betul jenengan. Kok pinter-pinter bisa? Jadi ada Al-Ghatafani, seorang sahabat. Begitu duduk langsung ditegur Rasulullah. Jadi Rasulullah sambil khutbah itu menegur sahabat yang duduk tadi, suruh berdiri dan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dan mempercepat sholatnya. Baru setelah itu mendengarkan khutbah. Ini artinya bahwa mendengarkan khutbah juga penting. Ternyata sholat sunat tahiyatul masjid karena begitu pentingnya sampai Rasulullah menegur supaya segera berdiri melakukan sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru kemudian duduk mendengarkan khutbah. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kula jenengan mungkin sudah terlambat, masjidnya penuh, akhirnya di luar, atau mungkin kalau hari raya kan sampai di luar ya. Nah, itu akhirnya tidak di dalam masjid sambil menunggu dimulainya sholat Idul Fitri, sholat sunat tahiyatul masjid di halaman atau teras masjid. Ternyata kasus ini sudah dibahas oleh ulama pada zaman dulu. Namanya Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan tentang maksud dari halaman masjid, rahbatul masjid atau halaman masjid, sebagai bangunan yang berada di depan masjid dan tidak terpisah dengan masjid. Karena nggak ada bangunan lain kan nih. Begitu masuk halaman dan
bangunan masjid. Jadi sekali lagi Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan halaman masjid adalah sebagai bangunan yang berada di depan masjid dan tidak terpisah dengan masjid. Karena memang nggak ada bangunan lain langsung, maka bangunan tersebut masih dikategorikan masjid, sehingga diperbolehkan seseorang melaksanakan sholat sunat tahiyat masjid di tempat tersebut. Sebagaimana melaksanakan iktikaf dan yang lain. Jadi kalau jenengan mungkin Ramadannya penuh sampai di luar sana, nah sehingga sholat sunat tahiyatul masjid, iktikaf pun juga boleh. Nah ini teksnya di dalam kitabnya ini. Hiya binaun yakunu amamal masjid ghaira mutafassilin anhu hadhi rahbatul masjid. Halaman masjid adalah bangunan yang berada di depan masjid dan tidak terpisah dengan masjid, sehingga kula jenengan mungkin ketika haji atau umroh karena terlambat datang akhirnya nggak iso masuk. Wah, begitu masuk dek wis halaman penuh. Ya disitulah kita sholat sunat tahiyatul masjid dan sekaligus iktikaf. Harus diniati iktikaf, Pak. Sebab innamal a'malu binniyat. Kalau sudah iktikaf menentok duduk niku, walaupun tidak berzikir apapun sudah mendapatkan keberkahan dan pahalanya. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan di antara keistimewaan Masjidil Haram itu ada sebuah riwayat begini. Setiap malam Allah menurunkan rahmatnya sebanyak 120. 60 diberikan kepada mereka yang tawaf. Kemudian yang 40 diberikan kepada mereka yang sholat sunat. Dan 20 diberikan kepada yang mereka duduk yang diniati dengan iktikaf. Itu ada wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ya, jadi pahala yang paling besar diberikan pada orang-orang yang tawaf. Tapi ayatnya ini yang kedua wal akifin, orang-orang yang iktikaf ternyata, baru war ruk'is sujud. Jadi misalnya kalau jenengan zikir ya wis kesel, ndres Quran ngantuk, daripada duduk di pos kamling podo-podo ngantuke, lebih baik duduk di dalam masjid diniati duduk tok niku sudah mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Nah, jadi berdasarkan pendapatnya Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, sholat sunat tahiyatul masjid boleh di halaman atau serambi masjid. Apabila bangunan tersebut terpisah dengan masjid, maka tidak dikategorikan sebagai masjid. Ya mungkin ada bangunan lain ya yang menghalangi halamannya. Jadi kan ada di masjid itu nggak punya tempat parkiran, akhirnya beli tanah di depannya, tapi terpisah oleh jalan. Misalnya depan ini kan jalan, terus ada tempat parkir, itu diklaim sebagai halaman
Nah, kalau sudah terpisah, maka itu tidak dikategorikan sebagai masjid. Nah, jika bangunan tersebut terpisah dari masjid atau hanya bersanding dengan masjid, maka tidaklah dihukumi sebagai masjid. Dengan demikian, tidaklah melaksanakan sholat sunat di dalam masjid karena hal tersebut lebih utama. Meskipun hanya sholat sunat, tetapi memiliki faedah yang luar biasa. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, ternyata SMS-nya itu ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Tapi permasalahan yang berbeda. Sebelum kita lanjutkan, biar tidak salah paham, kita minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, dalam riwayat Rasulullah SAW pernah berkurban 2 ekor kambing. Ini juga sudah kita bahas ini. 1 ekor untuk umatku dan 1 ekor untuk keluargaku. Pertanyaannya, di Indonesia 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau dinyatakan orang, maka sifatnya individu per individu. Dengan demikian, keluarga mengorbankan tidak ikut serta. Mohon penjelasan. Ya, jadi dulu kita pernah menyampaikan satu riwayat, Allahumma Rabbana taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammad. Nah, ini hadisnya. Allahumma hadza an Muhammadin wa an ummati Muhammad. Jadi ketika menyembelih kambing, Rasulullah berdoanya seperti ini Bapak Ibu. Ya Allah, terimalah korbanku ini untukku dan untuk umatku. Jadi 1 kambing untuk beliau, untuk umatnya. Sehingga sebagian ulama memahami seperti ini Bapak Ibu. Bentuk ini adalah merupakan bentuk kepedulian Rasulullah yang menyertakan umatnya dalam pahala korban kambing yang disembelih. Menyertakan pahala. Sedangkan korbannya itu sendiri hanya diperuntukkan bagi dirinya. Dengan korban Rasulullah, gugurlah tuntutan ibadah korban terhadap semua orang. Nah, ini memahami hadis tersebut. Dari sini ulama menyimpulkan bahwa hukum ibadah korban itu pada dasarnya adalah sunnah kifayah. Apa maksudnya? Yang bila dikerjakan oleh seseorang dari mereka, maka tuntutan berkorban dari mereka yang lain sudah memadai. Lain soal kalau korban diniatkan nazar, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, ini beda dengan hukum nazar. Besok nih aku ditakdirkan iso berangkat haji sak keluarga, maka saya akan berkorban. Nah, itu menjadi wajib karena diniati nazar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hadis itu difahami oleh ulama bahwa korban itu hukumnya sunnah kifayah. Jika salah seorang sudah berkorban, maka gugurlah kesunahan bagi yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW menyertakan pahala korban kepada umatnya, walaupun hakikatnya korban itu adalah untuk beliau sendiri. Ini yang dipahami oleh ulama. Nah, cuma yang perlu kita ingat, ada satu hadis yang sangat populer dan seringkali kita dengar. Rasulullah bersabda begini, barang siapa yang diberikan kelonggaran oleh Allah rizki, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana mangkana lahu sa'atun. Nah, barang siapa yang diberikan kelonggaran rizki, tabungannya akeh, duitnya akeh, tapi tidak mau berkorban,
Rasulullah bilang fala yaqrabanna musollan, jangan dekat-dekat dengan musollaku, tempat sholatku, masjidku. Ini kan ditujukan pada individu, bukan? Nah, oleh karena itulah bagi orang yang mampu ini ditekankan untuk berkorban. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, umpama bahasa Surabaya nih, percuma kamu mengaku cinta padaku, duwe-duwe akeh tapi tidak, wis ojo nyedek nang aku, ojo nyedek masjidku, masjidnya wis gak dicedeki karo Rasulullah. Berarti kamu cintanya cinta palsu, nggak ada pengorbanan. Makanya cinta itu mesti harus berkorban. Bahkan kalau itu betul-betul cinta, maka dia rela tidak makan demi sang kekasih, kira-kira ngoten lah. Nah, demi Rasulullah, walaupun gak pakai duit, diupayakan bagaimana bisa korban. Nah, itulah. Oke, selanjutnya berkorban hanya satu ekor kambing untuk mewakili satu keluarga tentunya memang diperbolehkan. Ini penjelasannya. Namun beberapa ulama memberikan batasan tertentu. Beberapa ulama menetapkan 3 syarat yang membolehkan korban untuk keluarga. 1, memang mereka semua keluarga tinggal bersama. 2, memiliki hubungan kekerabatan. Bapak, ibu, anak, dulure kan ngaten nggih. Yang penting ada hubungan kekerabatan. Kok kemudian satu keluarga tapi tidak ada hubungan darah? Enten apa mboten? Contohnya duwe pembantu kan ngaten nggih. Sing ngomong anake putune, iku kan ya sak keluarga. Tapi karena tidak ada hubungan kekerabatan, maka tidak bisa disertakan dalam korban dalam satu ekor kambing yang disembelih tadi. Dan memiliki satu keluarga serta pemberi nafkah yang sama. Ya, ini syaratnya, sehingga satu keluarga untuk satu ekor kambing untuk semuanya. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka korban dianggap sah dan masing-masing anggota keluarga tetap memperoleh pahala korban seekor kambing. Jadi pahalanya semua dapat. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab At-Taj wa Iqlil, salah satu kitabnya mazhab Maliki. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita korban satu kambing untuk satu keluarga, dan orang-orang yang kita sertakan dalam pahala tadi adalah punya hubungan darah dengan kita, maka boleh, ya, berdasarkan hadis Rasulullah tadi dan juga pendapatnya mazhab Maliki. Ya, ini dalil-dalilnya, ya. Sudah, langsung kita baca untuk memperkuat. Aku pernah bertanya kepada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi ini seorang sahabat namanya Atha bin Yasar bertanya kepada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori, bagaimana korban di masa Rasulullah SAW. Jadi Abu Ayyub ini rumah beliaulah yang pertama kali ditempati singgah dan Rasulullah bermalam. Jadi waktu hijrah kan semua sahabat Ansor, ya, itu kan kepingin diampiri, diinepi Kanjeng Nabi. Akhirnya Rasulullah tidak ingin mengecewakan. Beliau melepas apa, Pak? Ontanya. Di mana ontaku berhenti, disitulah aku akan bermalam dan singgah. Onta wis gak kena ditekel, ngeluyur sakarepe kan. Akhirnya deprok di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, ternyata Abu Ayyub ditanya tentang kurbannya Rasulullah, beliau menjawab, seseorang bisa berkorban dengan seekor kambing
diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kurban satu untuk satu keluarga, mari ngono dimasak bareng dimangan sak keluarga, tapi sebagian diberikan kepada orang lain. Ini enak Pak nih. Jadi dibele-bele dhewe, dimasak sak anak bojone, nek gantek dikan wong liya. Loh itu ternyata cukup ya. Jadi tidak harus diberikan pada orang lain, boleh dimakan satu keluarga nih ternyata. Ini. Jadi ini pertanyaan seorang sahabat namanya Atha bin Yasar, bagaimana kurbannya Rasulullah. Nah, jadi saya ingat ini di Sudan, ini Prof. Ahmad Zahro pernah ngisi di sini nama betul. Beliau kan alumni sana. Ternyata tradisinya orang Sudan itu kalau kurban Pak, itu masing-masing keluarga nyembelih. Terus kemudian digantung di depan rumah. Jadi di samping sebagian dimasak, sebagian digantung di situ. Siapapun yang lewat bisa. Jadi gak didum-dum ngoten. Umpama ki kula jenengan ki tradisi wedhus digantung omah, ya bengi wis entek paling wae. Gak ono. Mungkin niku umpama winter didol, nggih. Lo ketepaan iki wis kurban iki halal, wis diniati halal langsung dicukuk dhewe. Lah, ternyata tradisinya sana itu orang ngambil ya secukupnya sesuai dengan masa dikit karena mereka pasti ada orang lain selain dirinya yang membutuhkan. Kalau di tradisi Indonesia, mumpung ono kan ngono. Mungkin kula nggih ngoten kira-kira. Nah, kemudian dalam kitab Tuhfatul Akhwati disebutkan hadis ini adalah dalil tegas bahwa satu kambing bisa digunakan untuk berkurban satu orang keluarganya walau jumlah anggota keluarga tersebut banyak. Al-Hafidh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad berkata, di antara petunjuk Nabi SAW, satu kambing sah untuk kurban satu orang beserta keluarganya walau jumlah mereka banyak. Nah ini ternyata dikuatkan oleh Syekh Ibnu Qayyim juga. Imam Asy-Syaukani mengatakan kurban kambing boleh diniatkan untuk satu keluarganya walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih. Nah ini dalam kitab Nailul Autor. Nah itu yang satu kambing untuk satu keluarga. Nah kemudian pertanyaan berikutnya tadi nyambung, gimana di Indonesia prakteknya kurban satu kambing untuk satu orang? Nah, Ibnu Hajar mengulas praktek kurban Rasulullah. Nah, beliau juga punya pendapat terkait dengan hadis tadi. Menurutnya, kurban memang untuk satu orang, tetapi yang berkurban dapat berbagi pahala kepada orang lain. Seekor kambing, baik domba maupun kambing kacang, itu memadai untuk kurban satu orang saja berdasarkan kesepakatan ulama, tidak untuk lebih satu orang. Tetapi kalau misalnya ada dua orang yang menyembelih dua ekor kambing yang membaur sebagai kurban bagi keduanya, maka tidak boleh karena masing-masing tidak menyembelihnya dengan sempurna. Misalnya ngeten Pak, kula jenengan nyembelih dua ekor kambing tapi tidak diatasnamakan satu orang di antara kambing yang kita beli, urunan duit 10 juta, tapi yang satu mungkin ono sing mergo sugih 7 juta, yang satu 3 juta, atau masing-masing urunan 5 juta tuh kambing dilala oleh loro. Tapi kalau kambing ini tidak kemudian di atas namakan satu untuk satu masing-masing, berarti membaur, masih mencampur. Maka menurut Syekh Ibnu Hajar itu tidak dianggap kurban, tidak memadai. Karena beliau menyatakan bahwa satu ekor kambing untuk dirinya, tapi boleh diniatkan menyertakan pahala untuk yang lainnya. Hadis sebagaimana yang diucapkan Rasulullah doa, ya Allah, inilah kurban untuk Muhammad dan umat Muhammad,
itu harus difahami sebagai persekutuan dalam pahala. Ini boleh saja. Dari sini para ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menyertakan orang lain dalam pahala kurbannya. Secara tekstual pahala itu didapat bagi yang menyertakan orang lain. Ini jelas meskipun orang yang disertakan itu sudah wafat. Hal ini didasarkan pada kias sedekah atas mayit. Tentu harus dibedakan antara sedekah biasa dan ibadah kurban sempurna. Karena di sini sekedar berbagi pahala kurban dibolehkan. Saya melihat dalil yang memperkuat pernyataan ini seperti pernah dijelaskan di mana hukum ibadah kurban adalah sunnah kifayah. Hal ini sejalan dengan bahasan sejumlah ulama yang menyebutkan bahwa pahala orang yang berkorban untuknya dan keluarganya itu sejatinya untuk dirinya sendiri. Karena orang pertamalah yang berkorban, sama halnya orang yang menunaikan ibadah fardu kifayah. Nah, jadi seperti kula jenengan sedekah, hakikatnya kan orang satu yang mengeluarkan uang. Tapi ketika niat sedekah, ya Allah, pahalanya ini mudah-mudahan mengalir. Saya niatkan untuk orang tua saya, ibu saya, ayah saya, mbah saya. Jadi panjenengan sedekah di masjid ini, apakah bentuknya wakaf tanah atau apa saja, itu hakikatnya kan panjenengan yang mengeluarkan, tapi bisa menyertakan pahala untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah mati, dapat. Nah, itu cukup diniatkan dalam hati, begitu menurut beliau. Bagaimana memahami kurban satu orang sementara pahalanya bisa untuk orang lain? Di dalam kaitan ini ada seorang ulama namanya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menyelesaikan kontradiksi tersebut. Ini nggak usah dibaca Arabnya. 1 ekor kambing untuk 1 orang, tidak lebih. Kalau Anda bertanya, pernyataan ini menafikan kalimat setelahnya yang menyebutkan kalau seseorang menyembelih kurban untuk dirinya dan keluarganya atau menyatakan orang lain dalam pahala kurban, maka boleh. Kami akan menjawab bahwa pernyataan pertama tidak menafikan pernyataan kedua. Karena frase untuk 1 orang di sini maksudnya adalah hakikat kurban. Nah, jadi 1 kurban untuk 1 orang itu hakikatnya kurban. Sementara frasa selanjutnya hanya menerangkan gugurnya anjuran sunnah ibadah kurban untuk orang lain karena sudah diniatkan atau disertakan pahalanya tadi. Sedangkan perihal pahala dan kurban secara hakiki bagaimanapun itu khusus hanya untuk mereka yang berkorban. Ini. Oke, sudah nggak usah saya lanjutkan lagi Bapak Ibu karena ini perbedaan pendapat. Jadi kula jenengan boleh mempraktekkan kedua-duanya. Jadi kalau ditanya 1 orang berkorban untuk 1 keluarga dengan 1 orang 1, kira-kira secara akal dan tradisi kula jenengan lebih utama mana Bapak Ibu? Halo? Nah, bagi sing gak duwe kan ngoten akhir cara keluarnya 1 kambing untuk 1. Bagi sing sugih dan tabungannya miliaran, ya sebaiknya 1 kambing 1 ngono loh Pak. Jadi beda. Nah bisa makan ya rezekinya yang dari Gusti Allah kan ngapunten podo. Ya, itulah Bapak Ibu. Mungkin kajian kita sebagai pengantar berdasarkan pertanyaan jamaah. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang terakhir. Ini kaitannya dengan gini. Saya pernah ikut zikir atau istighosah ketika sampai ucapan la ilaha illallah dalam jumlah banyak. Kata itu diucapkan datar, nampaknya ringan-ringan saja, tapi bila diucapkan terputus la ilaha illallah terus barengan kan ya, la ilaha illallah, itu jauh lebih semangat. Ada nada heroik namun terdapat kekeliruan. Nah, beliau mengatakan itu keliru.
muncul hukum sakta. Seperti ada kalimat mimar kodina hadza niku ya. Di dalam surat Yasin itu kan ada sakta. Sakta itu adalah berhenti sejenak tidak bernafas. Yang seharusnya tidak ada, mohon penjelasan. Bapak Ibu, zikir ini la ilaha illallah itu adalah terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jadi sekali lagi kalimat la ilaha illallah yang kita baca setiap hari itu adalah bagian dari ayat Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran menyebutkan ada 3 cara membaca Al-Quran. Tahqiq, saya nggak usah membaca anunya Pak ya. Tahqiq ini membaca dengan kalimat yang jelas, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya sesuai dengan ilmu tajwid seperti yang dibaca oleh Abah Imam tadi ketika kita mendengarkan waktu, dan juga para qori-qoriah Bismillahirrahmanirrahim itu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, kejelasan masing-masing dari makhorijul huruf itu namanya tahqiq. Kemudian ada yang kedua, cara membaca namanya hadr. Ini dibaca cepat sehingga bacaannya secara lahir itu panjang pendeknya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Kalau bacaan matobi bismillah itu 2 harokat. Kalau mat arid li sukun atau mat wajib idza jaa nasr itu minimal 4 sampai 6 harokat. Waladhdallin ngoten. Nah, kalau jenengan pernah mendengar ada seorang hafidhoh ketika khataman, karena nanti targetnya asar sudah harus khatam, oleh maca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Gitu Pak ya. Ngoten niku salah napa mboten? Halo. Salah. Karena makhorijul hurufnya panjang pendeknya gak pas kan ngoten nggih. Berarti hafidh-hafidhah itu salah kabeh ya mboten. Mereka hafal Quran, para ustadz, para kiai yang maca. Pak, ternyata bacaan zikir itu beda dengan bacaan biasa. Zikir itu ya seperti itu. Diniati zikir itu tidak salah. Cuma memang tidak sesempurna berdasarkan ilmu tajwid seperti bacaan tahqiq tadi. Dan itu boleh. Makanya ketika orang berzikir dengan la ilaha illallah itu tahqiq namanya. Ketika baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah panjang pendeknya hilang. Dalam konteks seperti itu namanya bacaan hadar. Dan itu alternatif kedua, boleh. Kulon jenengan kalau menyimak para hafidh-hafidhah yang bacanya cepat,
yang nggak terbiasa, hilang Pak Wisan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Misalnya gitu ya, wes. Mbok ndi ki mangrek. Engko dicucuk terakhir mawon. Nah, yang ketiga tadwir. Cara ini merupakan pertengahan antara tahqiq yang begitu pelan dan mantap dan hadir yang begitu ringkas dan cepat. Untuk mendidik tadwir ini, hal yang penting adalah bacaan-bacaan mat yang tidak dipenuhkan seperti mat jaiz munfasil, tidak sampai panjang 6 kedukan. Nah, ini jadi pertengahan namanya tadwir. Dari uraian di atas maka dapat diperoleh pemahaman ketika seorang qori membaca dengan cara cepat hadir atau tahqiq pelan dengan niat zikir, maka semuanya boleh dan dapat pahala. Baik dengan diputus tadi la ilaha illallah, jangan tahqiq seperti itu. Bahkan seorang yang berhadas besar, nah coba panjenengan perhatikan ini, bahkan ketika berhadas besar ada larangan untuk baca Quran, tapi diniati tidak membaca, tapi niat zikir, itu boleh. Sekarang saya tanya, misalnya Bapak Ibu setelah hubungan belum sempat mandi, terus sarapan sama bojone, sampean kan dianjurkan untuk berdoa. Minimal bacaan apa? Bismillah. Bismillah itu ayat Quran apa betul? Nah, pertanyaannya, ketika panjenengan belum keramas, hadas besar dan berdoa serta berzikir dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, boleh apa betul? Boleh. Lah sama dengan itu. Maka zikir yang tadi walaupun terputus itu bukan bacaan apa namanya tuh tadi apa kok lupa saktah maksud saya ya. Jadi itu adalah bentuk bacaan zikir yang boleh dan berpahala. Ya sementara itulah Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan sudah cukup ya. Doa ini takon. Nggih monggo. Satu aja nggih. Oke, monggo. Ini sudah mancing apa dereng niki? Sampun. Oh ya, satu-satu aja kok. Nang sarapan bareng. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya tanya, ini misalnya saya punya 1 ekor kambing, mau saya niatkan 1 untuk akikoh dan yang 1 untuk kurban, apakah boleh itu Ustaz? Iya. Yang kedua, ini Bapak Haris Ustaz. Kalau misalnya kita itu kan yang warisan untuk 2 anak laki-laki 2, yang perempuan 1. Kalau misalnya dibagi anak atas persetujuan itu boleh apa enggak? Oke. Nggih. Jadi pertanyaan pertama, untuk korban 1 diniati korban, 1 diniati akikoh, sangat boleh walaupun disembelihnya waktunya sama. Sekalian titip kan ngoten. Cuma di dalam satu riwayat disebutkan kalau korban itu disunnahkan atau dianjurkan dibagi mateng napa mentah? Mentah. Tapi kalau akikah dianjurkan baginya. Nah, umpomo gak sempat masak dibagi mentah kabeh, sah napa mboten? Sah, boleh. Itu kan afdolnya kan gitu. Makanya dalam satu riwayat kan ketika kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, mana yang disunahkan makan lebih dulu? Sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha disunahkan jangan makan. Nah sekarang misalnya jenengan panitia
engko ngenteni nyembelih kesuwen selak luwe sadurunge salat Idul Adha mangan dhisik kantuk napa mboten? Kantuk. Tapi lebih afdol ngenteni mari ya sama dengan itu loh. Nggih. Jadi boleh mungkin, boleh. Yang kedua, kok tiba-tiba blank saya. Ingat sarapan. Pertanyaan apa tadi? Ya warisan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang pernah saya katakan, warisan ini harus dibagi menurut Al-Quran. Karena ini sifatnya qat'iyud dalalah. Bahkan sampai Rasulullah bersabda begini, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh berwasiat yang terkait dengan waris. Kenapa? Bagian masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Tadi seperti yang panjenengan sebutkan, itu kan Allah berfirman yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Nek duwe duit 3 juta warisane sing 2 juta kanggo arek lanang, sing 1 juta kanggo arek wedok. Nah, Bapak Ibu, ini standarnya begitu. Sehingga kula jenengan mboten angsal. Wasiatnya ten, le besok nih aku mati, tolong adikmu wedok itu bagi yang sama. Itu sudah menyalahi Al-Quran. Ngerti maksud saya? 1 juta enggak boleh. Cuma begini, ulama kemudian menjawab terkait dengan pertanyaan jenengan. Selama masing-masing kakak dan adik laki perempuan sudah tahu bahwa bagian masing-masing adalah lanang loro wedok, terus kemudian sepakat. Nah, berarti ada kesepakatan haknya dia sengaja diberikan kepada berdasarkan kerelaan atau apa betul? Boleh, dengan catatan sudah tahu masing-masing ahli waris terkait dengan bagiannya, sehingga mengikhlaskan berdasarkan rapat keluarga dibagi bersama. Itulah yang kemudian disebut dengan pembagian waris secara gono gini. Tapi dengan catatan sekali lagi, asalkan dari masing-masing anggota ahli waris sudah tahu bagiannya masing-masing. Nah, kemudian rapat, saling ikhlas dan ridho, haknya dibagi bersama. Ngaten nggih? Oke, saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu Muhammad.